Ya. Biasa buat pegangan. Satu. Baik, kami ucapkan selamat malam, selamat berjumpa. Dan saya ucapkan ahlan wa sahlan ya marhaban. Selamat datang, selamat berjumpa di Kampung Pulau Mangga, RT 1 RW 5, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang berbahagia, kita sama-sama diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka sebagaimana biasa dan rutinitas untuk kajian kemakrifatan. Selawat serta salam senantiasa tak lupa kita sejungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan sampai alam terang benderang minaz zulumati ila nur. Dan hadirin jamaah yang berbahagia dan yang terhormat, narasumber kita yaitu Haji Muhammad Soleh, para jamaah RT dan RW yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa kasih atau hormat saya. Langsung aja ke titik persoalan untuk narasumber yang kita akan mengajukan mewakili jamaah pertanyaan. Sebab yang saya lihat memang tentang masalah ketuhanan di medsos dan lain-lain memang tidak ada rahasia. Yang saya pertanyakan untuk narasumber ini, bagaimana cara mengenal diri dan bagaimana cara mengenal Tuhan. Hanya itulah yang akan kami ajukan untuk narasumber. Untuk tempat kami aturkan terima kasih kepada narasumber Haji Muhammad Soleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mengumpul suatu pengkajian kita bersama, dan semoga kita semua bisa mendapatkan suatu topik serta hidayahnya kepada Allah Subhanahu wa taala beserta hidayahnya. Semoga kita lanjutkan kepada suatu pertanyaan. Apa yang ditanyakan abang kepada kita tadi, coba ulangin. Iya, pertanyaan kita mewakili jamaah tentang masalah bagaimana cara mengenal diri dan cara mengenal Tuhan. Ya, itu aja yang saya ajukan kepada narasumber. Ya, memang kalau kita kembali lagi kepada persoalan pokok manusia untuk mengenal diri, tentu langkah awalnya ialah suatu ibadah atau sholat. Ya. Pengertian sholat di sini tentu kita bagi menjadi dua bagian. Ada yang bersifat umum, ada pula yang bersifat khusus. Tentu yang bersifat umum sebagaimana yang sudah dapat kita ketahui bersama pada umumnya, sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada pada umumnya. Karena memang kita diajarkan dalam suatu hadis yang diterangkan, Sulu kamu datul muni usolli, sholatlah kamu sebagai melihat aku sholat. Pada umumnya tentu sholat tersebut sudah ditentukan waktu-waktunya, aturan-aturannya, bacaannya maupun dan sebagainya. Di sini tidak dapat kami uraikan karena kita sudah mengetahui. Ya. Yang menjadi persoalannya yang kita kait, bagaimana cara Rasulullah Nabi kita sholat kepada Tuhan. Nah, inilah yang kita persoalkan. Tentu kalau kita bertanya kepada suatu dasar, maka Rasulullah bersabda, bagaimana Muhammad cara engkau sholat kepada Tuhanmu? Maka beliau berkata, al-musolli yunaji rabbah. Ya. Artinya
itu ialah bermunajat langsung antara manusia dengan Tuhannya. Itu yang tidak pernah terdengar kepada kita bersama. Pada umumnya kita hanya mengetahui hal-hal yang sudah ada, tetapi sholat seperti al-musolli najiraba ini nggak pernah terdengar. Nah, sholat itulah yang menjadi satu modal pokok yang bisa dapat manusia bertemu kepada dirinya, atau dia akan mengetahui siapa Tuhannya. Saya bertanya Pak, lalu yang dikatakan sholat al-musolli najirabah, saya ingin jelas bagaimana cara Nabi sholat menghadap Allah. Itu. Di sini maka dari sholat tersebut isinya berzikir, bertahmid, dan berdoa. Lalu zikirnya bagaimana Pak caranya? Zikir pengertian di sini artinya untuk manusia berzikir itu jelas semua punya arah dan tujuan. Ya. Tujuan zikir di sini untuk menghindari dari segala pemikiran-pemikiran yang ada di sekitar lingkungan kita, yang ada di alam pemikiran kita, maka disebut zikir lisan. Kalau zikir lisan sudah bisa kita temui, sudah bisa dapat kita rasakan untuk menciptakan rasa satu ketenangan lahir batin lahir kita. Jadi tidak ada satu lagi yang lain, pemikiran-pemikiran yang lain, hanya tertuju kepada yang kita tuju. Selanjutnya, kalau ketenangan itu sudah bisa dapat kita ciptakan, maka masuklah kepada satu yang disebut zikir kulbi atau Sirullah. Nah, apa maksud tujuannya? Jikalau hati anak Adam tidak dikelilingi oleh setan, maka dia akan melihat surganya. Ya. Dan jikalau juga kalau hati manusia tidak ada di dalam hati teringat kepada Allah, itu juga setan sangat mengelilingi hati kita. Nah, masuklah kepada satu yang disebut zikirullah. Tujuannya tidak ada yang lain. Secara lahir kita hanya ingat kepada Allah, secara batin kita ingat kepada Allah. Kalau zikir lisan hanya mulut berbicara, tapi kalau zikir hati, hatilah yang berbicara. Itu. Dengan kedua itu tumbuhlah kita rasa satu ketenangan jiwa. Perpaduan antara jasmani dan rohani, jadilah ketenangan jiwa. Nah, dari situ setelah kita sudah sampai kepada dua puncak ketenangan, kemudian barulah kita bertahmid. Bertahmid artinya kita memuji asma Allah. Nah, selanjutnya setelah kita puji, barulah kita berdoa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita, bahwa sholat itu sesuai dengan keinginan jiwa, hati semua tenang. Nah, dari situlah ketenangan tercipta. Maka diperintahkan, hai jiwa yang tenang, menghadaplah kepada Tuhanmu agar hatimu merasa puas. Berarti ketenangan itulah yang menjadi satu modal dasar.